warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Lentera Ilmu 37 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kali ini akan mengkaji bersama, membahas suatu fard ilmu fikih yang bermadzhab Imam Syafi'i, yaitu kitab Taqrib, bab muqaddimah. Hadirin yang dirahmati Allah, di bab pertama, bab muqaddimah kitab Taqrib, di sini bertuliskan kalimat man yuridillah bihi khairan faqihu fid din. Dan kalimat ini pun sering muncul bukan hanya di kitab Taqrib saja, di kitab-kitab yang lain, Fathul Mu'in ataupun kitab fikih yang lain, biasanya sering muncul kalimat man yuridillah bihi khairan faqihu fid din, yang artinya siapa orangnya yang Allah kehendaki dalam satu kebaikan, dia akan difahamkan ilmu agama. Ini sebagai motivasi buat para penuntut ilmu, para thalabul ilmi, para pengkaji-kaji kita, para pengkaji ilmu-ilmunya Allah, untuk selalu senantiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah hadirin, kita akan membaca bersama bab muqaddimah kitab Taqrib. Kita di sini akan membaca per kalimat berserta dengan tarkibnya. Nanti hadirin yang belum tahu mufradat bahasa Arab bisa diartikan satu persatu untuk dapat memahami lebih cepat, lebih mudah, insyaallah, beserta penjelasan dan makna harfiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat bismillah biasanya ada amil yang dibuang. Itu di situ ada huruf jar majrur ba, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu tidak serta-merta ada huruf ba di situ. Pasti terdapat amil yang dibuang. Kita takdirkan saja di sini ada fi'il fa'il yang dibuang. Abda'u. Abda'u memulai, siapa saya memulai di bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, tetap milik Allah, Rabbil alamina, yang memanggiran di seluruh alam. Alhamdulillah di sini dia berkedudukan sebagai mubtada karena dia berjumlah isim ma'rifat alif lam, dan lillahi di sini sebagai khabar syibhul jumlah jar majrur. Nanti lebih dipahami lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa shalla, dan semoga memberikan rahmat. Siapa Allah ala sayyidina, atas pemimpin kami, tuan kami, Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad. Kalimat shalla itu bermakna sholat. Tapi ketika ada makna shalla disandingkan kepada lafzul jalalah, itu dia bermakna memberikan rahmat ataupun bersolawat. Makanya di Al-Quran dijelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wassallallahu, dan semoga memberikan rahmat siapa Allah ala sayyidina, atas pemimpin kami Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad, an-nabi, yang menjadi nabi. Wa alihi, dan semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya Nabi at-tahirina, yang suci. Di sini selain kita mendoakan daripada baginda agung Nabi Muhammad SAW, yang mana
Beliau kita kenal sebagai khatamun nabiyyin, penutup daripada nabi-nabinya Allah, sayyidul mursalin, raja daripada raja Allah, raja daripada raja-rajanya, para rasul-rasulnya Allah. Kita juga didoakan ataupun muslim juga mendoakan kepada wa alihi at-tahirina, para keluarganya at-tahirin yang suci. Kenapa memakai kalimat at-tahirin? Karena keluarganya Nabi ataupun Nabi Muhammad beserta keluarganya salah satu yang mendapatkan sifat at-tahirin, suci. Kenapa? Salah satunya mereka diharamkan atau tidak diperbolehkan memakan beras zakat. Ataupun sifat ini juga ada pada diri Nabi, seperti mana istri-istrinya Nabi Muhammad setelahnya Nabi Muhammad wafat, karena Nabi Muhammad memiliki sifat tahirin, istri-istri Nabi pun tidak boleh dinikahi sama yang lain. Ini bersifat tahasus, kekhususiyah kepada Nabi. Wa sahabatihi, dan semoga tercurah limpahkan pula kepada para sahabat-sahabatnya Nabi. Kata sahabatihi ini kata jamak yang bermakna para sahabat-sahabat. Asal katanya mufradnya sahabi. Kalau ada kalimat wa sahabatihi, berarti para sahabat-sahabatnya Nabi didoakan. Makanya dalam kita berpegang teguh dalam ilmu agama, tak lupa kita menyandingkan para sahabat-sahabat Nabi. Mereka orang yang dimuliakan sama Allah. Pada suatu ketika, guru daripada guru-gurunya kita semua, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ditanyakan bagaimana perbandingan pangkat daripada tuanku guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan para sahabat. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Pangkat saya dibandingkan dengan sahabat-sahabatnya Nabi itu seperti mana sahabat-sahabat Nabi di atas langit yang ketujuh, saya di bawah lapisan bumi yang paling dalam, yang paling tidak kelihatan sama sekali. Itu pangkat daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah dibandingkan dengan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemuliaan yang Allah kasih kepada para sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Mereka yang berjuang menyaksikan langsung daripada wajah baginda Nabi Muhammad. Makanya tidak boleh kita membenci sahabat, kita tidak boleh juga mencaci para sahabat, tidak senang dengan sahabat. Manakala ada sahabat yang berbeda faham, seperti sahabat Sayyidina Ali dengan Muawiyah, itu kekhususan dari sahabat, biarkan nanti Allah yang akan ataupun membalasnya. Kita cukup kita suka, cukup kita cinta dengan para sahabat. Kenapa? Karena ada sabda baginda agung Rasulullah SAW, ajhalu man sabba sahabah, paling bodoh-bodohnya orang ketika mereka itu orang membenci dengan sahabat-sahabatnya Nabi. Makanya kita nggak boleh benci sama sahabat Nabi, apalagi mencaci maki sahabat. Ajma'ina, ini taukid, tegasnya. Kalau dipakai taukid bermakna tegasnya semuanya. Qala al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain. Qala berkata, kalimat fi'il. Siapa al-Qadi? Seorang hakim. Abu Syuja'i punya laqab Abu Syuja', papanya pemberani. Abu Syuja' itu nama aslinya Ahmad bin Husain. Kalau di matanya ada juga yang mengatakan para ulama Ahmad bin Hasan. Ini banyak ikhtilaf, makanya kadang ada sebagian kitab ada yang mengatakan Ahmad bin Husain, ada yang mengatakan Ahmad bin Hasan. Itu nama asli daripada Syekh Abu Syuja' pemberani. Beliau dijuluki Al-Qadi. Kenapa? Beliau pernah menjadi hakim, seperti mana yang kita telah dengarkan kemarin, kita lihat dalam sejarah Syekh Abu Syuja'. Beliau seorang hakim. Kenapa dikatakan Abu Syuja'? Beliau nggak takut akan menegakkan kebenaran.
ketika ada orang yang salah, mau dia pejabat, mau dia siapapun yang lebih tinggi pangkatnya daripada Syekh Abu Suja, beliau tetap lawan. Itu kenapa Syekh Abu Suja atau Syekh Ahmad bin Husain dijuluki laqab Abu Suja, bapaknya orang yang pemberani. Yaqulul haqqa walau kana murra. Itu sifatnya pada alim ulama. Dia berkata yang benar walaupun itu pahit didengarkan sama orang, tapi dia menegakkan ilmu agamanya Allah. Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihan. Asfihan itu nama suatu kota di mana tempat tinggalnya Syekh Abu Suja atau tempat lahirnya Syekh Abu Suja, dilahirkan di sana. Ada juga yang mengatakan Asbihan dengan menggunakan ba bukan fa. Radiyah, semoga meridhoi siapa Allah Ta'ala halnya maha luhur, siapa Allah meridhoi anhu kepada Syekh Abu Suja. Kalau kita melihat kalimat anhu, kadang kita bingung untuk memaknainya, tapi perlu kita perhatikan dalam huruf jar majrur itu mempunyai ta'alluq, ada kesinambungan makna kepada makna yang di belakangnya. Ini makna anhu ini ta'alluqnya ke radhiyallahu, meridhoi anhu kepada Syekh Abu Suja. Sa'ala meminta nih kepadaku siapa ba'dul asdiqai, sebagian daripada sahabat-sahabatku. Hafazahumullah, hafaz semoga menjaga hum terhadap mereka, asdiqa siapa Allah Ta'ala halnya maha luhur Allah. Ini sejarah di mana kitab takrib ini tercipta atau dikarang sama Syekh Abu Suja. Suatu ketika Syekh Abu Suja diminta sama para asdiqa, teman-temannya. Biasanya kalimat asdiqa dalam kitab fikih itu atau dalam kitab-kitab yang lain, kitab kuning, kitab bentuk terus, asdiqa itu bukan bermakna teman, tapi bermakna murid. Kenapa maka asdiqa? Inilah sifat daripada ketawaduan seorang pengarang kitab. Ada juga pernah, biasanya sering para alim ulama dalam menyampaikan seperti ini, mereka bukan langsung serta-merta menulis langsung sendiri, tapi para murid-muridnya yang menulis. Sa'alani badul asdiqai hafazahumullah, meminta kepadaku sebagian daripada sahabat-sahabatku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka semua. Meminta an a'mala, supaya saya membuat muhtasran dalam suatu ringkasan. A'mala itu fi'il mudhari, amala ya'malu, amala ya'malu, membuat, dimasuki amil nawasib an a'mala supaya saya membuat muhtasar suatu ringkasan fil fikhi, dalam pembahasan ilmu fikih, ala madhabil imami Syafi'i. Kita fikih yang akan dibuat oleh kita Syekh Abu Suja ini, dia bermadhab Imam Syafi'i, karena di daerahnya banyak memakai madhab Imam Syafi'i. Ada madhab itu ada 4, ada Imam Ahmad bin Hanbal, lagi Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, satu lagi Imam Maliki. Ini 4 madhab ini, karena emang di daerahnya sesuai dengan madhab Imam Syafi'i, maka dipakailah fikih yang bermadzhabkan Imam Syafi'i. Rahmatullah, adapun rahmatnya Allah Ta'ala itu alaihi, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Imam Syafi'i. Waridwanihi,
dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Meringkas atau membuat fi ghayatil ikhtisari. Ada dua kalimat, ghayah sama ikhtisar. Ghayah sama ikhtisar. Kalimat ghayah di sini bermakna ghayah, ujung. Ikhtisar keringkasan ataupun sangat, sering maknanya dengan makna ghayah itu sangat ringkas. Ghayatul ikhtisar, sangat-sangatnya ringkas. Wa nihayatul ijazi, sebenarnya ini makna antara ghayatul ikhtisar dengan nihayatul ijaz, makna muradif, mana yang sama. Artinya nihayah itu pangkal, ujung juga sama. Ijaz sama bermakna ikhtisar, keringkasan. Artinya suatu bayan, penjelasan ataupun ditakitkan kembali kalimat ghayatul ikhtisar dengan kalimat nihayatul ijaz. Nanti kitab Fathul Qorib ini, kata pengarang kitab Takrib, sangat ringkas, benar-benar ringkas. Wa nihayatul ijaz dengan kesangatan ringkas yang sangat. Yuqaribu, yang bisa mendekatkan apa kitab, yuqaribu yang bisa mendekatkan alal mutta'alimi, bagi penuntut ilmu, apa darsuhu, mempelajarinya kitab. Kalimat mutta'alim sama mu'alim beda ya. Mutta'alim itu bermakna murid, pelajar, namanya mutta'alim. Kalau mu'alim, pembimbing, guru. Harus kita bisa bedakan. Wa yusahilu, dan bisa memudahkan alal mubtadi'i, bagi pemula, apa hifdhuhu, daripada menghafalnya. Nanti kalau mau dihafalin mudah, kata pengarang kitab Syekh Abu Syuja. Ini pun terbukti banyak sahabat-sahabat kita yang mereka sudah hafal kitab Takrib ini. Kenapa? Ini salah satu yang dituliskan oleh pengarang kitab Syekh Abu Syuja, wa yusahidu ala mubtadi'i hifdhuhu. Wa an aksura, dan supaya saya memperbanyak fihi, di dalamnya kitab, minat taksimat, daripada pembagian-pembagian. Makanya di sini nanti kita bisa lihat ada beberapa pasal. Nanti tidak serta-merta dalam satu kitab itu kita jelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Tapi di sini ada pembagian-pembagian, ada faslu, pemisah antara satu bab, contohnya bab taharah, bab sholat, bab yang lainnya, nanti dipisah-pisahkan. Taksimat supaya apa? Mempermudah dalam kita mengkajinya. Wa hasrul khisal, dan untuk lebih hasrul khisal, tahu daripada lebih detail lagi nanti pembagian-pembagian tadi, lebih detail lagi. Ini bedanya kitab Takrib sama yang lain. Fa'ajabtu, setelah tadi dijawab, an a'mala mukhtasaran fil fikhi, supaya saya membuat, fa'ajabtuhu, maka saya menjawabnya, saya mengabulkannya, hu padanya permintaan daripada sahabat-sahabat badul asdiqa. Menjawab ila dzalika, kepada permintaan tadi, taliban, tidak lain dan tidak bukan, taliban, halnya meminta atau berharap, lisawabi, kepada pahala, raghiban ilallah,
Rahiban hanya mengharapkan juga ilallahi kepada Rahiban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Rahiban hanya mengharapkan keriduan ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhana hal yang maha suci Allah, wa ta'ala dan maha luhur Allah. Kalimat rahiban ketika disandingkan dengan kalimat ila fi itu bermakna mengharapkan atau mencintai. Ketika kalimat rahiban disandingkan dengan kalimat harfu jarin an itu bermakna membenci. Fit taufiki untuk mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala liswabi pada suatu kebenaran. Innahu karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu alama atas sesuatu, maknanya mausul atas sesuatu. Yasha yang menghendaki siapa Allah itu qadirun, Allah maha mampu. Nanti semua perkara apapun yang diterangkan sama pengarang kitab takrib ini, pengarang kitab Syarh Suja ini, diumpalikan lagi kepada Allah. Ini semua tergantung Engkau ya Allah. Wa biibadihi dan kepada hambanya Allah latifun, Allah maha lembut, kasih sayang yang sangat, khabirun maha mengetahui apapun ahwaliyah daripada hambanya. Ini kalimat penutup daripada Syekh Abu Syuja dalam muqaddimahnya. Semuanya dari awal sampai akhir beliau balikan lagi kepada Allah. Makanya dalam kitab Zubat diterangkan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal kewajiban bagi seorang manusia itu mengetahui akan Allah, kenal akan Allah, ma'rifatul insan istiqol dengan keyakinan yang sangat. Itu mungkin mukadimah yang bisa kita bacakan pagi hari ini daripada kitab pengarang kitab takrib. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, jangan kita lupa daripada pengarang kitab takrib ini, karena bagaimanapun beliau, kadang para pembaca kitab-kitab kuning ini mereka lebih bangga dengan membaca kitab yang tebal-tebal dengan kebanggaannya mereka, padahal tidak akan muncul kitab yang tebal-tebal seperti itu kalau bukan karena ada matan seperti ini. Oleh karena itu coba kita lebih hormati lagi, lebih tajam lagi dengan apa yang kita baca, kita hormati, karena itulah adab daripada para penuntut ilmu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan apapun, nanti bisa hadirin sahabat-sahabat sekalian bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.